punya teman suka ngegiring. Gayanya udah kayak paling so bisa. Iya, cakep gitu dong. Nggak cakep-cakep banget. Kayak begitu nggak ada cakep-cakep itu. Cakep gue belain lo. Biarin badan merinding, tapi jangan batal puasa. Cakep dong. Pantun lu gimana? Banyak temen yang suka ngegiring. Kayaknya paling bisa. Oh ya bisa masuk. Masuk, cakep dong, cakep. Boleh. Makin oke kualitas pantun lu makin oke. Oke, dipaksa waktu. Oke, buat teman-teman selamat datang di podcast Giring Bola episode ketiga. Tentunya masih ada gua Hasbi sebagai host, ada Bang Aldi sebagai pembicara dan Ama sebagai Tukang sapu. akhirnya patah juga ya. Terus patah juga gitu. Ya pembicara. Oh gitu terus. Oke. Bakso tadi. Nah, tentunya buat teman-teman yang baru nonton, kita itu sistem podcastnya berbeda dari yang lain. Jadi sistemnya adalah masing-masing akan menjadi tim pro dan kontra dari topik yang akan kita bahas. Nanti topiknya bakal kita spill. Dan masing-masing argumen atau pertanyaan atau follow up question dan lain sebagainya itu diberikan waktu yang dibatasi. Jadi nggak serta-merta bisa ngomong panjang lebar suka-suka. Jadi diberikan waktu yang terbatas ya. Walaupun kadang waktunya juga kebanyakan dikasih. Udah cukup duluan nih. Mirip-mirip debat capres. Ini. Mirip-mirip debat capres. Cukup. Udah nggak jadi. Oke. Nah, topiknya hari ini sebelum gue buka tentunya gue bakal ngebalik ya. Dan dari episode 1 2 Ama udah jadi tim kontra. Nah, sekarang kontranya dibalikin dulu ke Bang Aldi. Jadi bakal jadi kontra. Jadi gue kontra Dan Ama akan jadi pro. Oke. melawan ya. Ya, dan sebelum gue buka topiknya, gue pengen nanya-nanya dulu seputar topik ya. Nah, di antara kalian siapa nih pemain muslim yang paling banyak perhatiannya? Oh kita bahas main muslim ya hari ini. Ya Amal lu siapa? Mau Receh? salah sih jelas. Kalau gue Selain yang pernah main di Liverpool. selain yang pernah main di yang paling memorable ya sih ini siapa namanya? Lama udah kalau gua Zidane. Zidane. Kalau ada yang bisa lebih baik daripada Zidane ya gua monggo terus di kolom komentar silakan. Oke, dengan segala mental ya. Tim memorable. Kanote oke, Kanote memorable cuman enggak terbaik. Alright. Nah, kalau gitu langsung aja udah siap kita buka. Bentar, berarti gua kontra pemain muslim nih. Enggak. Wah, Enggak. bahaya nih bulan puasa. Karena kan pemain muslim itu di dunia persepak bolaan dunia ini masih tergolong minoritas. Tentunya pasti banyak hal-hal kontroversial yang bisa kalian perdebatkan. Tapi kenapa minoritas sih lu memecah belah bangsa Enggak, gitu? gua mempersatukan bangsa justru. Kenapa muslim kontroversial nih? Iya, kenapa? Karena kan masih dikit banget. Lu kan pro ini, Mak, santai aja lah. Oh, ya udah. Apakah Gua nih yang kontra. apakah ada permasalahan yang mungkin bisa kalian angkat satu sama lain terkait itu ya kan? Kita juga nggak tahu ya kan. Boleh. Pokoknya stick to the topic. Ya, kontra pemain muslim. Oke ya. Topiknya udah siap. Gua buka topiknya ya. Siap. Iya. Alright. Kontra pemain muslim yang aneh siapa? Ini yang muslim siapa nih? Nggak ada. Siapa yang muslim? Ada yang baru convert enggak? Bajingan. Aku apa ini? Keren. Kali ini gue harus tepuk tangan. Kali ini gue harus tepuk tangan. Udah pantun lu bagus, lu bikin patah ini. Hari ini lu kelihatan mempersiapkan dengan baik. Bukan kegiring, kegocek ini namanya. Kegocek ini namanya, gocek bola. Kan pengetahuan kalian juga udah luas lah. Berarti gua bilang bahwa Messi dan Ronaldo itu lebih bagus daripada Mbappe dan Haaland. Dibalikin. Eranya ya? Gua kontra. Ama setuju kalau Mbappe dan Haaland itu is better than Messi dan Ronaldo. Pemain Oke. atau eranya nih? Banyak nanya sih. Biar jelas. Banyak nanya. Boleh kan? Entah dari segi Kayak rambut? huruf yang ada, Iya. rambut, sepatu, Iya. bebas, Boleh. suka-suka. Iya. Suka-suka. Iya. Boleh. Alright. Argumen pertama dimulai dari kontra. Oh, gua dulu ya? Oh, ya. 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, tentu buat yang mengerti sepak bola, di mana itu bukan amat tentunya, bisa ada di panggung tertinggi sepak bola dalam masa yang juga cukup panjang, belasan tahun, punya karir di usia muda yang juga cukup luar biasa. Buat gua nggak mudah menjadi Messi dan Ronaldo. Gue pernah menginterview Cristiano Ronaldo juga waktu di Inggris. Dia menjelaskan bahwa bisa ada di level seperti Ronaldo pun bukan level yang mudah gitu. Jadi buat gua apalagi peran dia nggak cuma di sepak bola, di luar sepak bola mereka punya kekuatan yang juga cukup besar sampai akhirnya sekarang walaupun sudah di akhir masa karirnya Ronaldo masih kepake di Saudi untuk mempromot Liga Saudi, terus juga Messi masih kepake di MLS untuk membesarkan kembali MLS. Artinya bahwa kita nggak usah bahas prime-nya aja lah. Kalau masih ada yang bahas prime-nya itu diperdebatkan, buat gue lucu. Even udah lewat prime-nya aja, Messi dan Ronaldo tetap punya kekuatan.
Mbappe dan Haaland, yes mereka bagus. Cuma mereka menuju ke Messi dan Ronaldo. Untuk ada di level Messi dan Ronaldo, Mbappe dan Haaland masih banyak yang perlu dilakukan. Yes, Mbappe punya World Cup. Haaland punya treble winner bersama City musim lalu. Cuman ya buat gua kalau di-compare sama Messi dan Ronaldo, lu bisa juara Ballon d'Or serutin itu. Belasan tahun gantian Messi Ronaldo diganggu sama Modric doang. Artinya buat gua lucu kalau masih ada dibilang kalau Mbappe dan Haaland itu terbaik. Mereka terbaik sekarang, cuma menuju ke arah Ronaldo dan Messi. Yes, cuma kalau ditanya apakah Messi dan Ronaldo itu di bawah Haaland dan juga Mbappe, ya belum. Atau gue bisa bilang enggak. Dan gue bisa ngomong, gue pegang, gak akan pernah ada rivalitas dua pemain seperti Messi dan Ronaldo dulu dan juga di masa depan. Nggak akan pernah ada. That's it, Ref. Coba 10 second. Oh, salah 10 second sih. Oke. Alright, selanjutnya dari tim pro nih harus memberikan argumen yang cukup kuat ya. Oke. 2 menit sih ya. 2 menit. 2 menit, jangan semenit. Oke. Dimulai saat Anda berbicara. Ini ada yang bilang suka fakta, tapi masih bilang kira-kira juga. Yang akan datang nggak bakal ada, itu ya kalian nilai aja sendiri lah ya. Yang mana yang suka fakta, yang mana yang suka kira-kira. Kalau kita bilang Messi sama Ronaldo lebih baik daripada Mbappe dan Haaland, di masanya mungkin iya. Selesai. Belum, sabar dulu. Tapi seiring perkembangan zaman, seperti yang gue bahas di episode sebelumnya, sepak bola ini udah semakin kompleks, aturan udah semakin ketat, strategi pun udah semakin kompleks lah seperti yang gue bilang. Mbappe dan Haaland ini berada di zaman yang istilahnya bukan era transisi lagi, sudah di era yang sangat-sangat modern. Sehingga mereka sangat amat berpotensi untuk mengalahkan rekor-rekornya Messi dan Ronaldo. Tapi kalau kita lihat juga, Messi dan Ronaldo ini terlalu banyak digiring media. Terutama era La Liga, El Clasico. Seperti yang kita tahu itu mereka tuh terlalu dilebih-lebihkan terkadang. Yang mungkin Aldi ini kan di dunia jurnalistik pasti paham betul. Sepak bola Spanyol tuh terkadang selalu dilebih-lebihkan kayak telenovela istilahnya gitu. Jadi menurut gua era Messi Ronaldo bukannya jelek. Ada faktor seperti itu juga di mana ada unsur drama. Ada faktor klub itu juga Real Madrid dan Barcelona seakan-akan ini tuh dua klub yang paling besar di Eropa pada masanya. Sedangkan sekarang Mbappe dan Haaland mereka masih di liga yang berbeda. Mbappe mungkin sebentar lagi ada rumor ke La Liga, yes. Haaland masih di Premier League atau bisa jadi pindah ke La Liga. Tapi dengan perkembangannya sepak bola sekarang, mereka gue yakin bakal berpotensi untuk melebihi rekor-rekor Messi dan Ronaldo dan bakal ada drama yang jauh lebih menarik secara global, apalagi dengan sistem Liga Champions yang baru, yang sistem Liga. Menurut gue itu bakal menarik untuk kedepannya. Cukup. Selanjutnya diberikan waktu 1 menit untuk tim kontra memberikan pertanyaan kepada tim pro. Oke. Dimulai Aldi nanya ke gue ya. saat Anda berbicara. Oke, sebenarnya lucu kalau dibilang La Liga ini terlalu membesar-besarkan nama Messi dan Ronaldo. Karena emang aslinya dua nama ini nama besar. Jadi tanpa dibantu media pun ya pasti namanya besar. Data, fakta, statistik, piala, gelar pribadi, semuanya dari Messi dan Ronaldo. Jadi layak. Dan lucunya tadi disebut juga La Liga membentuk Ronaldo. Ya 2008 waktu dapat Ballon d'Or kan masih di MU. Jadi masih lawak juga lah argumennya. Pertanyaan gue adalah, kalaupun media tidak membesar-besarkan, apakah Ronaldo dan Messi itu tidak akan sebaik Mbappe dan Haaland? Masih ada waktu. Jadi maksudnya Mbappe dan Haaland, Ronaldo dan Messi itu dibantu sama media. Kalau nggak dibantu media, dia akan ada di bawah Mbappe dan Haaland. Itu pertanyaan gue. Oke. Sip, selanjutnya tim pro akan memberikan tanggapan dari pertanyaan tim kontra. Diberikan waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ini gue patahin dulu dari pertanyaannya ya. Jadi tadi gue dengar terakhir, apakah Messi dan Ronaldo tidak akan lebih baik daripada Haaland dan Mbappe? Itu udah salah pertanyaannya ya. Karena udah beres masanya mereka. Jadi udah nggak ada lagi istilah akan. Justru Mbappe dan Haaland ini punya potensi untuk jauh melebihi mereka. Poin gue di situ. Dan gue juga sekali lagi gue tegasin, gue nggak bilang era Messi Ronaldo itu jelek, enggak. Mereka tuh membangkitkan sepak bola Spanyol dan sepak bola Eropa pada umumnya pada masanya. Tapi Mbappe dan Haaland ini gue lihat memiliki potensi untuk track recordnya bakal jauh lebih baik dibandingkan Messi dan Ronaldo. Itu poin gue. Masih ada waktu, banyak banget. Masih ada waktu, oke. 1 menit lebih. Dan kalau misalnya kayak lu bilang tadi masalah Ballon d'Or dan lain-lain, ya itu juga gue
Gue nggak debatin itu dari awal. Gue nggak bilang mereka ini wah kualitasnya jelek atau apapun itu, enggak. Mereka tuh tetap punya masanya masing-masing, tapi their time is finished menurut gue. Dan Mbappe dan Haaland ini sangat-sangat amat punya potensi, ditambah lagi dengan kompleksnya sepak bola sekarang, dengan aturan yang ada, dengan teknologi wasit dan VAR yang sangat-sangat ribet lah istilah begitu, mereka bakal bisa berkembang lebih baik dibandingkan Messi dan Ronaldo. Selesai. Oke, masih ada waktu? Cukup. Nah, selanjutnya nih, dari tim kontra, tanggapin lagi 30 detik Dari dimulai saat Anda berbicara. Iya, kalau dia boleh pakai akan-akan boleh, kalau gue nggak boleh pakai akan-akan, disebutnya ngira-ngira, nggak apa-apa. Yang pandi. Jadi bahwa kalau Messi dan Ronaldo pun bukan berarti sekarang sudah selesai pun masih kepake di liga-liga lain untuk membesarkan nama liganya. Artinya bahwa itu segitu besarnya. Pertanyaan gue adalah, lu bilang Mbappe dan Haaland itu bisa bagus, dasarnya apa? Dasarnya dulu aja apa? Kalau kualitas banyak, kualitasnya bagus. Bellingham juga bisa. Enggak. Nah, makanya dasar lu apa Mbappe dan Haaland bisa lebih bagus daripada Ronaldo dan Messi? 1. Oke. Mak, diberikan waktu 1 menit sebagai pro untuk statement terakhir lo. Dimulai saat Anda berbicara. Dimulai dari mana ya? Mbappe, Haaland. Kalau udah dari prestasi pribadi, lu lihat aja Haaland, Mbappe udah punya Piala Dunia. Itu bukan pribadi. Sabar dulu. Dia udah punya hat-trick di final Piala Itu Dunia. bukan pribadi. Dong. Enggak dong, klub, tim dong. Tim dong. Gue bicara gol. Ya, Dia nyetak tim gol. dong. Siapa nyetak Ballon d'Or hat-trick baru di final? pribadi. Sabar dulu. Siapa pemain yang nyetak hat-trick di final Piala Dunia? Itu kan gue. Sabar dulu. Terus Haaland jumlah golnya udah nggak masuk akal. Dengan rekor kemarin gue sempat nonton Bung Aldi di DPI. Dia sempat bahas Haaland itu mencapai jumlah gol di Champions itu jauh lebih cepat dibandingkan Aguero. Dari projectionnya aja udah kelihatan. Ini nggak nyampe 10 tahun lagi rekor Messi dan Ronaldo bakal kebalap. Selesai. 10 second. Jadi jelas. Dan tadi lu bilang nggak pribadi, gol di final Piala Dunia masa bukan pribadi? Ya tim dong, tetep lu bisa dari kiper ke depan sendiri. Tapi yang nyetak gol satu orang nyetak gol di final. Stop. Cetak gol di final. Ya oke, silakan dinilai sendirilah. Selanjutnya, kebalikannya nih. Sekarang dari Ama ngasih pertanyaan 1 menit kepada tim kontra. Dimulai saat Anda berbicara. Oke. Jadi yang tadi lu bilang di era sekarang banyak nih pemain yang punya kualitas bagus yang kira-kira bakal bisa ngalahin atau punya trajectory ke arahnya Messi dan Ronaldo. Tapi faktanya kan kita bisa lihat sekarang cuma ada Haaland sama Mbappe yang mencuat. Karena lu ngangkat 1 poin itu, gue jadi pengen tanya, yang lu lihat nih sebagai lu kan pandit dan lu pun Lu bilang gue gak boleh kredensial, dia kredensial lagi. Ini harus dipertanyakan. Gue lagi nih. pengen humbling. Gue harus pertanyakan. Nah, Gak perlu juga sih. nggak, maksudnya gue pengen tanya dari kacamata lu. Kalau gue kan ya gue orang awam, yang gue lihat ya Haaland dan Mbappe. Siapa dong yang kira-kira selain Haaland dan Mbappe di era ini dengan fakta yang ada, karena kita udah ngalamin sekarang dengan fakta yang ada. Ya, Itu pertanyaan gue. Ya udah. 5 habis? Cukup. Oke. Nah, selanjutnya Bang Aldi memberikan tanggapan 2 menit. Ya, Sid, dia nanya siapa? Gue dikasih waktu 2 menit. Sambil jelasin. Sambil Kasih fakta mematahkan. Oke. Oke ya. Oke. 1, 2, dimulai saat Anda Ya. berbicara. Kita balik ke topik ya, karena tadi jelas makin ngawur-ngawur Anda ini. Kita kan lagi bahas compare Messi dan Ronaldo sama Haaland dan Mbappe. Nah, Haaland dan Mbappe ini kan lagi menuju ke sana seperti yang gue bilang tadi, belum ada di level itu, masih menuju. Nah, untuk yang pemain-pemain yang menuju ke sana, ya banyak. Gue sebut aja Bellingham. Jude Bellingham. Lu mau bilang dia pemain jelek dan lu mau bilang dia nggak ada di levelnya Mbappe dan Haaland karena dia nggak bikin gol banyak. Lu bodoh. Sesimpel, lu bodoh. Belum. Gue kasih tahu orang-orang dan seluruh yang nonton ini kamera ini, kalau lu nilai Mbappe dan Haaland cuma karena golnya, lu bodoh. Tinggal lu pilih, lu mau masuk orang-orang bodoh kayak dia yang hanya nilai pemain dari gol doang atau kontribusi dan keberanian dia dari usia muda, dari tim sekecil Birmingham, dia berani ke Dortmund. Di Dortmund dia bisa menjadi wakil kapten termuda dan dia bukan warga negara Jerman. Di usia semuda itu dia bisa ke Madrid dan tahun ini katanya kalau liga selesai, pertandingan selesai, dia menjadi Ballon d'Or. Artinya apa? Dia pemain luar biasa. Habis. Oke. Nah, selanjutnya Ama memberikan tanggapan, diberikan waktu 30 detik untuk memberikan pertanyaan lanjutan.
dimulai saat Anda berbicara. Kalau kita nggak lihat dari jumlah gol, ini kasar aja deh. Terus indikator striker atau pemain Dapat lagi gue pertanyaan ini. Sabar. Yes. Sabar. Dari jumlah gol aja udah nggak masuk akal. Mas Haryo aja gue sikat, apalagi lu. Dari angkanya udah nggak masuk akal. Pemainnya Yes. nggak ada ngejar. Yes. Bellingham bukan Yes. pemain jelek. Yes, 10 detik tuh. Bagus tapi belum Ya, sampai. 10 detik. Jelas. Pertanyaan. Belum sampai. Pertanyaan. Jelas. Bukan pertanyaan, tanggapan kan ini? Pertanyaan. Mabuk. 2, 1. Dah. Stop. Go home you drunk. Go home. Go home you perkataan drunk. itu udah. Oke. Go home you drunk. Selanjutnya. Disuruh nanya loh, ini kan bukan nanya. Final statement. Ya, Final oke. statement of this Oh, episode. oke. Pertanyaan gua tadi nggak Oke, dengar. oke, oke. Indikatornya apa? Ayo. 1 menit Oke. dimulai saat Anda berbicara. Lagi-lagi soal ini ditanyakan ke gua ya, dimanapun gue ditanya, ini gue jawab lagi bahwa sekarang era sepak bola modern, striker itu punya peran yang beda-beda. Even Haaland dan Mbappe pun juga peran yang beda, termasuk juga lihat Darwin Nunes. Memang. Lihat Darwin Nunes. Kalau lu pengen nilai Nunes dari golnya doang, dia pemain jelek. Tapi lihat kontribusi dia ke tim, keberanian dia untuk jemput bola, positioning dia yang bagus. Artinya bahwa striker itu sekarang nggak lagi dihitung cuma sekedar dari golnya doang. Dan kalau dibandingkan Messi dan Ronaldo, ini pemain yang golnya bagus, asisnya bagus, konsistensinya bagus, gaya hidupnya bagus, contoh yang bagus. Buat gue keduanya adalah pemain yang buat gue menjadi contoh. Dan dan buat gue Mbappe dan Haaland masih ngawang-ngawang menuju yes, cuman mereka Jadi belum angka golnya ngapa-ngapain. lu lupain gitu. Angka golnya lu lupain. Angka Iya. yang nggak masuk akal itu. Messi dan Ronaldo cuy. Kita bahas Messi dan Nggak, Ronaldo. lu lihat rekornya Haaland di Champions. Ya udah, enggak. Sekarang gimana? Ya udah. Gol rasionya berapa paling Yes. gede? Kita bahas Messi dan Ronaldo. Oke. Ini siapa? Messi dan Ronaldo. Ini siapa? Iya, kalau lu compare Mbappe dan Haaland dibandingkan Messi dan Ronaldo, Stop. lu tuh nampak lawak, man.